بنة القبول وتامين كل سنة خير المأمول ولعنة الفتوح والمنه والصفة والنصوص والجسد والروح خصوصا شبه هذا الكتاب وشروف النظر إلى درجات الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوار مسرارهم ونفعنا بالدين والدين والآخرة وأن الله يرزقنا والدينا وسائدنا ومشانا مع أحبابنا المحبوبين وجميع إخواننا إخواتنا أبنائنا بناتنا وزوجنا ونسونا في الدولة من أحسن أحب إلينا هذه الجماعة أن الله يرزقنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن مدينة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي فقه في دينه من صفاه من العلماء الأعلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين هم أصحاب الظلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة وشر لجاجة فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تلقى إن الله نورا وتكون لنا ولهذه الجماعة وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وصل وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم. اللهم الهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما كيف نناجيك أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب النشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والأباء المحترمين segenap para hadirin jamaah Masjid Quba khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta para guru, para asatid dan para hujjaj, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan dia yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di Ahad petang kedua ini kita jumpa kembali terus senantiasa menjaga istiqomah majelis mujahadah kita melalui kajian fikih tasawuf. Dan petang ini saya hidangkan dari kitab Irsyadul Ibad, masih lanjutan dari bulan kemarin berkaitan dengan sholatul Jum'ah. Bulan kemarin kita baca dari tafsir ayatil ahkam kitab Rawail Bayan, masih awal-awal berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat, ya, diantaranya adalah sabab nuzul daripada ayat 9 sampai dengan 11 berkaitan dengan sholat Jumat, di mana
Dulu ya kaum muslimin masih mudah tergoda dengan datangnya rombongan dagang dan hiburan serta permainan, sehingga mereka begitu tega meninggalkan Rasulullah, wa tarakuka qaimah, meninggalkan Rasulullah ya dalam keadaan berkhutbah, dan menyisakan 12 orang ya, termasuk yang membuat cerita itu adalah Jabir bin Abdullah. Dan hari ini kita coba melihat beberapa rujukan dari kitab Irsyadul Ibad ini. Qala al-musannif rahimahullah, nafadhala lana bihi wa bi barakatil ghafuril syekhul masyayikhin amin. Wa akhrajal Qudai bin Asakir dan an Ibnu Abbas, dari diriwayatkan berasal dari Abdullah bin Abbas ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara. Di antara bentuk kasih sayang ya baginda Rasulullah SAW, jadi kita coba korelasikan juga dengan musimnya ya, bulan Mulud ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani menyimpulkan Rasulullah itu syafiqan rafiqan. Syafiqan itu penyayang, rafiqan itu senantiasa nemenin kita ya, nemenin kita dari kita belum jadi apa-apa sampai kita lahir, sampai anak-anak remaja, sampai kita nanti kembali ke hadirat Allah ya, masuk alam barzakh kita, Rasulullah senantiasa nemenin kita. Nah, bentuk syafiqan, sayangnya Rasulullah kepada kita ini adalah antara lain melalui syarat ibadah sholat Jumat ya, di mana Rasulullah katakan al-jumu'atu hajjul fuqara. Jumat ini merupakan bentuk hajinya orang-orang fakir gitu. Jadi ketika hari Jumat itu dihadapi dengan betul-betul rasa senang ya, dengan apa kemarin dalam kitab tafsir ayatul ahkam, binasyatin wajidin, dengan segera, dengan rajin, dengan getap gitu ya, dengan semangatnya, dengan senangnya, maka memiliki pahala yang setara dengan haji ya bagi orang-orang fakir. Kemudian beda juga dengan satu riwayat ya yang dihikayakan oleh Al-Auza'i an Masyur ibn Jalis ya, diceritakan bahwasanya beliau mengunjungi salah satu pekuburan dengan mengucapkan assalamualaikum ya alal kubur antum lana salaf ya, wa nahnu lakum taba' wa rahimanallahu wa iyyakum wa ghafara lakum wa lakum. Jadi berkunjung ke pekuburan, mengucapkan salam kepada ahli kubur, lalu kemudian menjadi wewenang ya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya. Dalam riwayat kemudian para arwah ini menjawab ya dengan jawaban faqala tuba lakum ya ahlad dunya, beruntung kalian wahai penduduk dunia, haina tahujjuna fi syahri arba marrat, tatkala kalian bisa berhaji dalam sebulan 4 kali. Qala, kemudian dikatakan wa ila aina yarhamukallah, kemana maksudnya semoga Allah merahmatimu? Qala, dikatakan ya atau berkata ilal jum'ah, yaitu kepada pelaksanaan sholat Jumat. Afama ta'lamuna annaha hajjatun mabrurah mutaqabbalah, apa kalian belum tahu gitu ya, apa kalian kagak tahu sesungguhnya Jumat itu setara dengan haji mabrur yang diterima, amin ya rabbal alamin ya. Jadi ini beberapa rujukan yang bisa kita pegang betapa agungnya ya hari Jumat, dan ini menjadi hari raya kita dalam suatu pekan, Sayyidul Ayyam ya, sebagaimana umat yang lain juga memiliki hari Sabtu, hari Ahad begitu. Maka pesan dari bulan kemarin melalui kitab tafsir ayatul ahkam itu, kita sudah sangat-sangat dianjurkan untuk rada beda gitu, rada beda lah gitu ya dalam menyikapi kedatangan hari Jumat ini gitu. Ya, setidaknya dari Kamis petang gitu kita udah siap-siap gitu ya. Ya bahkan besok mau pakai pakaian apa gitu kan. Kemudian juga akhlak, etika, bahkan sampai kepada macam-macam tidur ya. Dulu pernah disinggung sampai tidurnya dia dianggap tidur yang mengandung kerugian ya. Kalau sampai malam Jumat, sampai Jumat itu tidurnya kebanyakan gitu ya. Jadi usahakan kita khusus malam Jumat dan hari Jumat ini
tidurnya rada kurang lah begitu ya. Juga begitu halnya dengan satu riwayat dari Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Ayyam indallah yaumul Jum'ah. Penghulunya hari itu di sisi Allah adalah hari Jumat, bahwa adzamu min yaumin nahri wa yaumil fitri, dan dia lebih agung daripada hari raya Nahr, Idul Adha, wa yaumil fitri, Idul Fitri. Wa fi khamsu khisal, karena dalamnya setidaknya ada peristiwa ya, antara lain ada khalaqallahu Adam, seperti yang sudah kita maklum ya. Allah ciptakan Nabi Adam, wa fi uhbita minal jannah ilal ard, juga dikeluarkannya dia dari sorga ke bumi. Kemudian juga diwafatkannya demikian pada hari Jumat. Lalu kemudian juga di situ ada masa-masa, waktu-waktu yang seorang hamba tidak memohon sesuatu kecuali Allah pasti kabulkan. Maka kita manfaatin betul-betul ya. Apalagi kemudian sudah ngomongin mati juga di sini ya. Man ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah taala fitnatul qabri. Ya. Tidak ada dari seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya kecuali Allah jauhkan dia, Allah bebaskan dia daripada fitnah kubur ya. Ini memang sudah menjadi ketetapan Allah, udah maunya Allah. Kalau wafat mah ya gitu. Ya kan, sampai kemudian kemarin ada siapa artis ya, siapa Po Alpa ditetapkan ya matinya Jumat pagi gitu. Itu saya termasuk awal-awal itu terima flyer tuh bela sungkawa itu ya, dari ada satu kopnya nih, logonya itu di atas itu ya. Saya tanya ke guru karena itu berkaitan dengan guru juga ya, berasal dari guru itu ya. Apa nih hubungannya guru? Kok sampai kop surat ini ikut juga menyampaikan bela sungkawa wafatnya Pak Alfa? Oh ternyata ya, jikalau Kiai si Fulan dari Malang itu ya sedang stay di Jakarta, itu ini almarhumah senantiasa merapat gitu. Jadi kalau bahasa artis mah mungkin seperti guru spiritual gitu ya. Oh di situ hubungannya, kenapa ada kop surat itu yang bikin penasaran itu. Terus juga kemarin siapa ya, Afan Kurniawan ya, ya sudah begitu maunya Allah ditetapkan wafatnya malam Jumat gitu ya. Lalu kemudian mudah-mudahan terangkat derajat keluarganya demikian ya. Artinya hadirin, kalau ngomongin mati mah hari Jumat dan malamnya sudah ketetapan Allah pasti. Tapi dalam satu riwayat ya, bisa kita baca pada kitab yang lain ini ya, bagaimana kita juga punya ikhtiar supaya ada nilai-nilai mirip-mirip dengan wafat hari Jumat, malam Jumat gitu. Nah, di sini dikatakan man qara'a qul huwallahu ahad ya fi maradi mautihi. Siapa orang yang senantiasa baca qul huwallahu ahad al-ikhlas pada sakit matinya. Jadi maksudnya pada sakit yang mengantarkan dia wafat gitu. Ya tentunya kan kita nggak paham nih, sakit kita ini sakit bakalan mati apa panjang umur nih kan gitu. Karena kita nggak tahu sakit kita ini sembuh apa habis umur gitu, maka ikhtiarlah ya, ikutin ini riwayat apa tuh, baca qul mi'ata marrah 100 kali, lam yuftan fi qabrihi, maka insyaallah dia tidak mendapatkan fitnah pada kuburnya, wa amina min dhagtatil qabri, dan aman dari gencetan kubur, kira-kira begitu. Aman dari gencetan kubur. Wa jawazis syirat ala kufil malaika, bahkan dia bisa nyeberangi syirat nanti itu dihantarkan dengan tangannya malaikat begitu ya. Nah ini penting juga bagi kita ini, kalau tentang wafat sudah urusan Allah, tapi kita bisa ikhtiarkan bagaimana kita ketika sakit kurang enak badan dah, untuk ngurangin ngeluh gitu kira, iya, untuk ngurangin ngeluhnya ya, mulut kita basahin, kita bikin capek dengan baca kulhu 100 kali dicicil gitu. Bahkan ada lagi satu riwayat, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah ya, baca ini zikir atau istighfarnya Nabi Allah Yunus 40 kali fi maradihi, pada sakitnya dia, famata, maka kemudian dia meninggal dunia, fi uti ajar syahid, maka niscaya dia dapat pahala mati syahid. Wa in bari'a maghfur lahu,
tapi andai kata sembuh ya alhamdulillah, ya. Kalau sembuh alhamdulillah, tapi zikir yang dia baca tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali, ya, maka itu menjadi pengampunan, ya, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lana wa adzana min adzabil qabri wa fitnatih. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua dan Allah lindungi kita daripada azab kubur dan fitnahnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu beberapa rujukan yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita juga memuliakan, ya, memuliakan dan serta memaksimalkan hari Jumat ini dengan ibadah-ibadah amaliyah yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga berkaitan dengan rangkaian ayat, ya, dalam surah Al-Jumu'ah itu, ya, itu kan ada ujungnya adalah in kuntum ta'lamun, ya. Nah, ini artinya penting bagi kita juga untuk memaksimalkan keilmuan. Tapi ketika tidak ada ilmu, akhirnya itu yang terjadi pada kaum muslimin zaman dulu itu, ya, begitu mudahnya terkecoh, ya, dengan rombongan dagang dan hiburan, ya. Kemudian begitu tega meninggalkan Rasulullah, ya, sedang berkhutbah. Nah, jadi mesti bagi kita ini tambahin ilmu gitu. Nah, ini kaitannya dengan keilmuan, ya. Jadi dari ujung ayat 9, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi memang dari banyak ayat, hadirin, dari banyak ayat. Kalau takwa masih suka atau senantiasa menggunakan taroji la'allakum tattaqun gitu. Ya, tapi kalau sudah berkenaan dengan ilmu selalu pakainya in kuntum gitu. Ya, tidak ada itu la'allakum ta'lamun tuh enggak ada. Ya, pakainya in kuntum ta'lamun, artinya ya siapa kita asal mau belajar dan mengamalkan sedikit ilmu, insya Allah, ya, kita mendapatkan derajat gitu, ya, predikat sebagai seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya. Nah, dalam riwayat, ya, berkaitan dengan ilmu ini saya coba share ke hadirin kalian, ya. Diceritakan man dzahaba ila alimin wa jalasa indahu wa lam yadil ala hifdzi syai' mimma qalahu. Siapa orang yang pergi ke orang alim, ya, atau majelis ilmu lah gitu, ya, walaupun dia nggak sanggup ngapal sesuatu, ya, nggak sanggup nginget sesuatu, bahkan sampai pada tahapan kagak paham, orang paham yang diomongin guru, kan gitu. Ini kira-kira kalau saya tanya hadirin, materi saya bulan kemarin pada inget kira-kira? Inget kalau buka videonya, ya. Ya, ingat kalau buka videonya, tapi kan lupa rata-rata gitu. Tapi nggak apa-apa. Dikatakan a'tahullah sab'a karamat. Maka Allah akan berikan dia 7 kemuliaan. Ya Allah. Ya, ini model kita nih ngaji, ya, mata melotot, kuping dipasang gitu kan. Ya, ditanya nyaut gitu. Kalau nggak nyaut kan takut kayak ikan bandeng di pasar gitu. Mata melotot gitu. Nyaut, ya. Ya Allah, nggak paham, nggak hafal, nggak inget apa yang disampaikan, nggak usah khawatir, ya, karena memang tugas kita yang penting datang gitu, ya, wajib hadir, kagak wajib paham gitu, ya, paham urusan Allah dah gitu. Sehebat-hebatnya guru gitu, ya, sehebat-hebatnya guru belum tentu bisa sampai pada tingkat pemahaman jamaah gitu, karena kan itu udah urusan Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yang penting kita takwa saja kepada Allah, tar Allah yang bikin kita alim gitu, ya. Allah titipin kita ilmu. Kalau enggak ke kita, mudah-mudahan ke anak cucu turunan kita. Amin ya rabbal. Apa tuh 7 kemuliaan? Awwaluha yanalu fadlal muta'allimin. Ya, orang yang duduk di majelis ilmu, ya, bersama guru, bersama kitab yang dibaca, karya ulama, orang-orang besar. Nggak paham, nggak hafal, nggak ingat, dapat 7 kemuliaan. Yang pertama adalah mendapatkan kemuliaan orang nuntut ilmu. Apa nih keutamaan orang nuntut ilmu? Wah, Allah, aman dah. Pertama aman. Asal kita mendapat predikat orang yang menuntut ilmu, aman udah gitu. Kita ngelendotin guru-guru kita, kira-kira begitu. Ya.
Apalagi dikatakan Habib Zain bin Ibrahim Syumait kalau tidak salah itu, man mata muta'alliman ba'atallahu mu'alliman fi qabrihi yu'allimu hatta yaumil qiyamah. Siapa orang yang matinya dalam keadaan nuntut ilmu, maka Allah utus guru di alam barzahnya untuk ngaji lagi di alam barzahnya sampai hari kiamat. Ya Allah. Jadi kalau di alam barzah kita ngaji lagi, apa itu? Kalau bukan raudhah min riyadil jannah gitu. Ngaji lagi kita gitu. Nah, maksud saya sebagai orang yang menuntut ilmu ya kita niatin aja udah. Ya Allah, bismillah dengan namamu ya Allah, pokoknya mah saya ngaji aja udah gitu. Ya kapan di sini ada majelis? Ahad petang, ya Ahad subuh. Kapan be ada jadwal ngaji, saya ngaji ya Allah. Gitu. Artinya sudah diniatin tuh. Kalau nggak ada umur, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan nuntut ilmu. Kan begitu pesan Nabi kan? Kun aliman. Jadilah engkau orang alim. Alim kagak, au muta'aliman, setidaknya ya muta'alim, ya ngaji kita. Au mustami'an. Ya, alim kagak, ngaji ogah, tapi paling enggak masih mau pasang kuping gitu. Masih mending gitu. Au muhibban, atau setidaknya cinta. Ya, cinta ilmu, cinta majelis, cinta guru gitu. Wala takun khamisan fatahli. Maka jangan jadi yang kelima. Yang kelima berarti kan alim kagak, muta'alim males, mustami emang budek gitu kan. Kemudian muhibban, bawaannya benci aja gitu sama ilmu gitu. Ya, kan ada tipikal orang begitu ya. Bawaannya panas aja sama ngaji gitu. Ya. Curiga aja sama guru gitu kan. Asal guru bawa map ya udah sumbangan maulid itu dan ya. Ada kan tipikal begitu orang masyarakat ya. Tapi giliran saweran hiburan ayo bae gitu. Ya. Nah, enggak di sini mah enggak ada. Sini orang ngaji semua di sini ya. Dan jangan yang kelima. Yang kelima bukan siapa-siapa. Fatahlik binasa kita. Nauzubillah min. Wasaniha yang kedua, madama jalisan indahu kana mahbusan anidz-dzunub wal khataya. Ya. Sepanjang kita ada di majelis, rontau dosa kita, terjaga kita dari dosa, dari kesalahan. Ya, amin ya robbal. Ini manfaat ini. Ini kalau udah tahu keutamaan majelis model kayak begini, rontok dosa kita, saya kira hadirin pada malas pulang kayaknya. Nggak pulang, masih banyak dosa gue pengen rontokin lagi aja. Ya. Alhamdulillah ini tadi saya jadi pola pikir saya ini masih paling tidak masih diilhami oleh bulan Mulud gitu maksud saya. Jadi kita korelasikan ya apa yang menjadi pembahasan utama kita ini dengan sifat-sifat Nabi yang syafiqon begitu, yang rafiqon gitu. Ya, beliau penyayang benar, nggak ada habisnya kan? Nggak ada habisnya kita ceritain bagaimana sayangnya Nabi, nemeninnya Nabi begitu. Bagaimana dulu Nabi dapat berita dari Jibril, ya Jibril mau nyampaikan kagak tega. Jibril mau nyampaikan amanat wahyu dari Allah kagak tega ke Nabi kita. Kenapa? Karena ini memprihatinkan sekali berkaitan dengan neraka gitu. Tapi Nabi kita maksa. Ya penasaran apa itu Jibril sampaikan? Katakan kepada saya Jibril. Ya, ini ceritakan juga dah. Ya udah kagak tega berkenan neraka. Pertama neraka itu 7 tingkatan, paling bawah ya, yang paling panas bener itu adalah lil munafiqin, untuk orang munafik, fidarkil asfali minan nar gitu. Panas bener kira-kira begitu. Panas pol gitu. Terus yang di atasnya lagi buat siapa, atasnya lagi buat siapa, sampai pada yang paling atas, yang rada ademan juga neraka juga gitu kan. Iya yang paling atas ya Rasul, rada ademan itulah untuk umatmu. Ya Allah, spontan Nabi kita itu pingsan kan gitu. Nah pingsan itu kan nggak bisa dibuat-buat. Kalau bukan memang begitulah keadaan hati beliau, ta'alluq qalbahu bi ummatihi, ya keterkaitan hati beliau bersama umatnya. Dengar berita yang memprihatinkan begitu, lantas aja tuh pingsan. Sadar dari pingsan, udah nggak ada yang beliau lakukan kecuali sujud. Gitu. Sujud. Abu Bakar datang kagak dibuka, kagak dijawab salamnya. Pulang sedih Abu Bakar ketemu Umar, begitu juga. Ya nggak dibukain, nggak dijawab salamnya. Umar pulang lagi ketemu Salman Al-Farisi juga begitu. Sampai akhirnya setelah sekian hari ya yang membuat beliau terbangun adalah semangat daripada putri tercintanya Fatimah Az-Zahra. Allah gitu.
Ya, oh nggak ada habisnya kita, nggak ada habisnya. Gitu. Alhamdulillah kita maulid semalam ya, sampai saya ikut sampai habis gitu ya. Saya ikut sampai habis karena datangnya udah mau habis gitu. Nah, pokoknya kan sampai habis. Ya nggak sih. Yang penting kan saya datang sampai habis gitu ya, sampai selesai. Wa tsalitsuha, yang ketiga, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Apabila dia keluar dari rumah, hadirin tadi keluar dari rumah, niat silaturahim bersama tetangga, jamaah, niat silaturahim, niat apa? Jamaah ke masjid, ya. Ingat niat jamaah ke masjid, jangan cuman ke masjid doang, niat juga loyal sama imam, gitu. Ya, sebab kalau di sini alhamdulillah, coba di beberapa masjid luar saya itu mereka ke masjid niatnya kurang lengkap gitu. Satu nih kalau ke masjid pertama niat pengen di apa dapat predikat orang beriman lah kan gitu kan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah kan gitu. Yang kedua pengen dapat pahala 27 derajat gitu ya dengan jamaah gitu. Tapi yang ketiga ini hampir kagak ada. Niat apa? Niat loyal sama imam gitu. Saya datang ke masjid pokoknya saya mau loyal sama imam saya gitu, sama pemimpin saya gitu. Akhirnya ngikut apa yang imam lakukan. Tapi kebanyakan orang nomor 3 nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian cara berjamaahnya dia seakan-akan cuman sholat bareng, bukan sholat berjamaah gitu maksudnya. Ya, sholat bareng itu artinya apa? Ya banyak hal yang dia kagak sesuaikan dengan apa yang dilakukan imam gitu. Jadi syurutul iktidanya kurang pas gitu. Ya syarat kebermakmumannya kurang pas gitu. Ya, maka itu kita selesaikan dalam kajian fikih khusus demikian. Ya jadi jangan lupa 3 itu biar kita loyal sama imam. Nah kemudian niat juga sholat berjamaah pasti. Kemudian niat juga untuk tadi dikatakan pengurus itikaf ya, bainal maghrib wal isya, niat itikaf, niat thalabul ilmi gitu. Nah itu kita dari rumah tadi sudah dinaungi rahmat Allah itu. Ya, maka hadirin di dalam majelis jangan lupa hati dan akal pikiran ta'aluk kepada Allah, munajat kepada Allah, hati dan pikiran. Ya, mulut nggak usah komat kamit gitu. Ya, pokoknya fokus ya Allah. Setidaknya begitu yang dilakukan oleh babanya Imamul Ghazali begitu. Ya, Imam Ghazali itu bapaknya dulu asal ngaji ke ratusan masyayikh, terlintas dalam benak pikiran beliau, hati beliau itu mohon kepada Allah, ya Allah jadikan anak turunan saya ya seperti syekh itu gitu. Kalau kita sekarang paling tidak seperti penulis kitab itu yang dibaca oleh guru gitu. Ya, pokoknya intinya jadikan keluarga saya, turunan saya ya Allah, turunan orang-orang ahli ilmu, cinta ahli ilmu, cinta guru, cinta majelis begitu. Ya, jadi jangan lupa ya. Jadi saya ajak diri saya dan kita semua hadir dalam majelis, jangan lupa ya. Kuatkan ikatan hati dan pikiran kita kepada Allah untuk munajat ya. Mumpung kita berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rabi'uha, yang keempat, idza jalasa indahu nazarat rahmah 'alal alim fatusibu bi barakatihi. Ya. Yang keempat itu keutamaan duduk di majelis ini ya. Apabila dia duduk di sisinya sama guru, turun rahmat kepada guru, turun rahmat kepada orang alim ya. Turun rahmat setidaknya kepada para penulis kitab gitu kan. Fatusibu bibarkati, maka kita sebagai jamaah, sebagai murid kecipretan keberkahan gitu. Ya kecipretan keberkahan. Ya pantulan cahaya, pantulan keberkahan gitu. Nah, itu penting. Penting kita sering duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang alim gitu. Wa khamisuha, dan yang kelima, tuktabulahul hasanat ya. Dicatat baginya kebaikan-kebaikan madama mustami'an. Ini secara khusus ya, ada kata-kata mustami'an. Dia dicatat kebaikan-kebaikan ya, selama duduk di majelis, selama dia dengerin gitu. Ya. Jadi ini ada perhatian khusus. Maka kemudian guru-guru kita beramanat gitu ya, kalau memang ngantuk berat mending tidur dah gitu, nggak apa-apa. Yang dulu pernah saya sampaikan juga, tidur di majelis lebih baik daripada kagak hadir di majelis gitu. Mau kemana bang? Gue mau tidur di majelis, nggak apa-apa, biarin. Emang kali di rumah kagak bisa tidur gitu kan? Nah, buat tidur di masjid, tidur di majelis gitu. Yang tidur di majelis lebih baik daripada yang kagak hadir gitu.
Tapi yang dengerin, yang nyimak, yang perhatian materi disampaikan itu lebih baik daripada yang tidur gitu. Tapi tetap saya mah belain yang tidur. Yang tidur masih lebih baik daripada yang ngobrol mulu gitu kira-kira. Iya nggak kira-kira? Iya. Karena saya perhatiin guru-guru saya itu ya rata-rata memang rada-rada terganggu juga gitu ya. Kalau di majelis kita ya ada yang sibuk sendiri ya. Maka kenapa kemudian etikanya itu ya? Kalau sudah berlangsung majelis, yang baru datang nggak usah pakai salam gitu kan? Itu kan etikanya begitu. Ya nggak usah pakai salam. Nggak mau ganggu gitu. Kita ingat itu dalam satu video luar biasa itu antara Syekh Ramdan Al-Buti itu ya ketika belum memang dengan niat untuk istifadah gitu kan ngambil manfaat daripada Al-Habib Ali Al-Jufri itu yang sedang menyampaikan materi ya itu saking tawadhunya ya, luar biasa langsung duduk di pojokan sana tapi kemudian sempat terlihat oleh Al-Habib Ali Al-Jufri yang sedang menyampaikan materi maka Al-Habib langsung berdiri langsung marahin gitu ya yang senior begitu menghormati begitu ta'zim yang junior juga nggak mau kalah juga gitu ya demikianlah ya orang-orang sudah Allah angkat derajatnya wasadisuha yang keenam tahuful malaika bi ajnihati ma huwa fihim ya yang keenam ini senantiasa kita dinaungin sayap malaikat ya malaikat hadir bersama kita gitu. Nah kalau dalam pelaksanaan sholat Jumat kan kita ingat riwayat bagaimana kita dianjurkan datang lebih awal supaya apa? Supaya malaikat tuh yang apa namanya bertugas registrasi tuh. Jadi hari Jumat itu menjelang pelaksanaan sholat Jumat, malaikat itu di pintu-pintu al-abwabil masjid siap dia meregistrasi itu. Siapa duluan? Pasti yang datang duluan ya pasti merebut, pasti duluan dia. Ya enggak? Nah, merebut kalau nggak ada niat juga sayang-sayang tuh ya. Pasang niat merebut gitu, biar datang lebih awal gitu ya. Itu kalau khatib sudah duduk tuh ya sudah naik ke mimbar malaikat udah kagak mau registrasi lagi gitu dari pintu dia kemari malaikat gitu ngapain nyimak khatib lu coba gitu. Jadi saya kira ini riwayat-riwayat kayak begini perlu diperdengarkan dan ya sebagai motivasi buat kita gitu. Ya jangan dianggap sambilan lah ya jangan dianggap sambilan akhirnya kemudian khatib sedang berkhutbah oh no, pada di luar gitu kan ya udah di luar ngadepnya ke sono ke jalanan gitu ya sayang ya ini akhirnya balik lagi semua kepada pemahaman ya wasabi'uha yang ketujuh kullu qadamin yarfa'uha wa yadauha takunu kafara lidzunub wa rif'an lidzarajat wa ziyadatan fil hasanat ya kemudian yang ketujuh adalah setiap langkah kakinya ya yang sebelahnya ngangkat derajat ya yang sebelahnya ngampunin dosa dan langkah dia keberangkatan dia ya ila sa'i itu sesungguhnya juga adalah tambahan kebaikan amin ya rabbal alamin bisa dihitung tuh ya nggak bisa kita ya kita kayaknya nggak pernah ngitungin langkah kaki kita. Alhamdulillah ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita ya langkah kaki kita ini bermanfaat semuanya ya gitu. Kalau pengen banyak pengampunan dosanya pengen banyak pengangkatan derajatnya langkahnya jangan panjang-panjang gitu. Ya enggak ya, langkah jangan panjang-panjang biar makin banyak gitu. Kadang suka ada ngusil nanya kalau motor gimana Ustaz? Pikirin sendiri aja dah gitu. Pakai motor pakai kendaraan hadza liman lam yahfaz syai'an ya ditutup ini riwayatnya balik lagi ke yang tadi ini nih 7 kemudian tadi bagi orang yang kagak hafal kagak inget kagak paham apa yang disampaikan guru wa amal ladzi yahfazu falahu adhaf dzalika mudhafah adapun yang paham yang ngerti yang hafal tentunya berlipat-lipat lagi kebaikan-kebaikannya amin ya rabbal alamin ya wallahu alam demikian ini saya kira kutipan tambahan berkaitan dengan ayat yang sedang kita bahas dari pertemuan yang lalu yaitu pada kalimat in kuntum ta'lamun ya ini penting bagi kita seberapapun semangatnya kita ngaji nuntut ilmu ya yang lebih penting adalah kita mengamalkannya dengan demikian kita akan masuk dalam kelompok ta'lamun ya orang-orang yang
berilmu ataupun mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini barangkali kalau ada yang mau dilanjutkan dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau tanya nih. Terlepas tadi peristiwa Afan ya. Nah, itu Pak Ustadz. Kadang-kadang saya bingung nih. Dia amalannya apa ya sampai kayak begitu? Apakah itu termasuk cinta Rasulullah, cinta Allah? Bagaimana Pak Ustadz? Baik. Nah, itu juga saya bertanya-tanya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari awal saya sudah curiga kayaknya Bapak bakal mau nanya nih. Wajah-wajahnya kelihatan mau nanya. Iseng Pak, iseng. Saya itu malam itu kira-kira hampir 200-300 meter ya. Karena malam itu saya habis nemenin tamu dari Probolinggo yang putrinya mau ikut tes di kantor PBNU untuk mendapatkan beasiswa ke Maroko ya. Selesai sore pulang, saya niat betul pengen tahu situasi gitu. Dari Keramat Raya pengen pulang lewat Tanah Abang dah, kampung saya sendiri gitu kan. Ya lewat Tanah Abang, tembus lampu merah karet bifak gitu. Itu sempat saya turunin kaca nanya ke abang-abang ojek gitu, gimana kondisinya? Waduh masih bahaya bang gitu. Udah Bismillah, tutup lagi, belok ke kanan, persis depan gerbang karet bifak itu ditutup. Ya suruh putar balik, bahaya, geser mata, putar balik, ambil tol Tomang, nyampe Jombang, sampai di Jombang, ya lihat berita, ya Allah, emang kejadiannya di situ depan Polsek Tabang ya, atau Jalan Penjernihan itu saya kecilnya di situ emang, ya kecil saya di situ, ya. Jadi balik lagi pertanyaan, kalau kita ngerujuk kepada cara berpikir Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, saya kira ketemu di sini. Bagaimana beliau itu mengatakan mawasaltu ilallah bi qiyamil lailin au bi siyami naharin walakin wasaltu ilallah bi tawadhu'i. Tidak sampai aku ini kepada Allah dengan ibadah sholat di malam hari, puasa di siang hari, kecuali dengan satu tawadhu. Nah, inilah juga yang melekat pada diri baginda Rasul ya, kerendahan hati beliau. Bil karom dengan kedermawanan, wa bisalamati sadr dan dengan lapang dada. Nah, khusus pada poin tawadhu, ya Tuan Syekh itu kan terkenal ya, ketawaduannya begitu. Asal ngelihat siapapun, asal ketemu siapapun, selalu memandang rendah dirinya. Nah, itu penting tuh buat kita. Ya, kalau udah tawadhu udah samar-samar, apalagi udah sampai hilang ya repot gitu. Kita ngelihat dan ketemu siapa aja bawahnya kita di atas, repot udah gitu. Asal ketemu dengan lebih tua, Tuhan saya bilang, oh dia lebih dulu, dia beriman kepada Allah, adapun saya baru kemarin, ya kan? Ketemu dengan lebih muda, oh dia masih dikit dosanya, adapun saya lebih banyak. Artinya, menyikapi dua almarhum dan almarhumah tadi, yang Allah tetapkan wafat pada hari yang mulia, maka di situ kita dapat pelajaran, jangan ketipu dengan casing, kira-kira begitu kan? Bisa nggak begitu ya? Jangan ketipu dengan casing. Yang almarhumah tadi begitu casingnya, tapi ternyata ada satu hal yang kita nggak tahu, kan gitu. Begitu merapat kepada ulama, kemudian yang ini kita casingnya begitu, ya kan? Kita nggak tahu ada hal-hal yang luar biasa pada dirinya, ya. Seperti Tarkuak, oh ternyata dia anak yang berbakti kepada ibu, ya suka menyenangkan ibu. Saya kira kita semua likuli apa namanya syaksin mazaya. Tiap kita punya keistimewaan, maka ayo kita perjuangkan apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu, dan itu menjadi kebanggaan amalan kita yang bisa kita ajukan di hadapan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat jamnya ya.